Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu. Opung SG Channel. Meskipun para kaum LGBT, khususnya para pria penyuka sesama jenis atau gay, bisa hidup bebas dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara di beberapa negara, namun para kaum pelangi ini sudah bisa dipastikan akan kehilangan nyawanya jika hidup di beberapa tempat berikut ini. 8 negara ini sudah dipastikan akan memberikan vonis hukuman penghilangan nyawa terhadap para kaum LGBT, termasuk gay. 8 negara ini memberlakukan hukum yang sangat ketat terhadap hubungan sesama jenis. Tanpa ada toleransi, hukuman menghilangkan nyawa ini berlaku di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada interpretasi ketat hukum agama, khususnya hukum syariah, serta di beberapa negara yang menganggap perilaku hubungan sesama jenis sebagai ancaman terhadap nilai budaya dan sosial yang mereka anut. Berikut ini adalah ke-8 negara tersebut. 1. Iran. Iran adalah negara yang memiliki undang-undang anti-LGBT paling keras di dunia. Iran juga sudah sering menjatuhkan hukuman penghilangan nyawa untuk para pelaku hubungan sesama jenis, khususnya untuk pria atau gay. Untuk diketahui, di dalam undang-undang syariah yang diberlakukan di Iran, hubungan sesama jenis dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum agama dan negara. Bahkan sejak revolusi Islam tahun 1979, pemerintah Iran sudah secara aktif menegakkan hukuman ini. Meskipun muncul laporan internasional yang tak menyetujui praktik ini, namun pemerintah Iran dengan tegas terus mengklaim bahwa kebijakan ini selaras dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. 2. Yaman. Sama seperti Iran, negara Yaman juga ikut memberlakukan hukuman penghilangan nyawa untuk para pelaku hubungan asmara sesama jenis, khususnya untuk para pria atau gay yang ketahuan melakukan hubungan intim dengan sesama pria. Yaman diketahui menggunakan hukum syariah dalam undang-undang pidana mereka. Bahkan negara ini dengan tegas menganggap hubungan sesama jenis sebagai tindakan kriminal yang berat. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pelaku hubungan sesama jenis dapat dijatuhi hukuman penghilangan nyawa atau hukuman berat lainnya, seperti dipukuli atau dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya konflik internal dan situasi kemanusiaan yang terjadi di Yaman ikut membuat rumit keadaan, karena di sana hak-hak asasi manusia diabaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum juga seringkali dirasa sulit. 3. Brunei Darussalam. Tahun 2019 lalu, negara Brunei Darussalam memperkenalkan undang-undang baru untuk memberlakukan hukum dipukul atau dirajam batu sampai kehilangan nyawa terhadap para pelaku LGBT, termasuk kaum gay. Seperti dilansir dari Tempo.co 26 Maret 2019, Brunei Darussalam adalah negara Asia Timur pertama yang memperkenalkan hukum syariah pada tahun 2014. Ketika itu, Brunei memberikan pengumuman bahwa ada 3 tahap pertama dari perubahan hukum yang di dalamnya mencakup denda atau penjara karena melakukan pelanggaran seperti kehamilan di luar pernikahan atau pelanggaran karena tidak melaksanakan sholat Jumat. Kelompok HAM mengungkapkan hukum baru yang memberlakukan dipukul atau rajam sampai kehilangan nyawa bagi muslim yang dinyatakan bersalah karena melakukan perzinahan, hubungan intim dengan sesama jenis, dan pemerkosaan. Brunei Darussalam diketahui menunda implementasi 2 tahap perubahan terakhir setelah munculnya kecaman internasional pada tahun 2014. Namun pada tahun 2019, Brunei Darussalam berencana untuk melanjutkan keduanya pada tanggal 3 April 2019, seperti dijelaskan oleh Matthew Wolfe, pendiri kelompok hak asasi manusia The Brunei Project. Sementara itu, Outright Action International yang berbasis di Manila juga telah mengkonfirmasi bahwa Brunei Darussalam akan menerapkan tahap baru dalam hukum syariahnya. Namun saat itu, pemerintah Brunei Darussalam belum menanggapi laporan tentang hukuman bagi para pelaku LGBT ini. Seperti diketahui, pelaku hubungan sesama jenis ilegal di Brunei Darussalam dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Namun setelah hukum baru ditetapkan, maka akan menjadikan Brunei Darussalam negara Asia pertama yang membuat kaum LGBT di Brunei dapat dijatuhi hukuman penghilangan nyawa. 4. Arab Saudi. Sebagai negara Islam, Arab Saudi juga memberlakukan hukuman penghilangan nyawa untuk kasus LGBT, khususnya untuk para pria yang terlibat dalam hubungan intim sesama jenis alias gay.
Negara berbentuk kerajaan ini memang telah memberlakukan hukum syariah sebagai dasar hukum negara yang mencakup hukuman penghilangan nyawa bagi mereka yang terlibat dalam tindakan LGBT. Seperti diketahui, Arab Saudi sudah seringkali dikritik karena dianggap menggunakan interpretasi syariah yang sangat keras. Dan negara ini telah menerapkan hukuman penghilangan nyawa bagi mereka yang terbukti melakukan hubungan intim sesama jenis dengan cara yang dianggap mencolok atau bertentangan dengan hukum Islam yang ketat di negara tersebut. Lima, Mauritania. Siapa sangka ternyata Mauritania adalah satu-satunya negara di Afrika Barat yang memberlakukan hukuman penghilangan nyawa untuk kasus LGBT. Diketahui di dalam hukum pidana Mauritania yang mengikuti hukum syariah, pria yang terbukti terlibat dalam hubungan intim sesama jenis dapat dijatuhi hukuman penghilangan nyawa, meskipun dalam praktiknya penerapannya tidak selalu dilakukan. Namun dengan adanya undang-undang ini, tentu saja masih menjadi ancaman bagi komunitas LGBT di Mauritania, terutama bagi pria yang terlibat dalam hubungan sesama jenis atau gay. 6. Afghanistan. Di bawah pemerintahan Taliban, negara Afghanistan memberikan ancaman hukuman penghilangan nyawa yang diberlakukan untuk para pelaku hubungan sesama jenis, termasuk gay. Bukan rahasia umum lagi kalau pemerintah Taliban yang menjalankan pemerintahan dengan interpretasi hukum Islam yang ketat menganggap bahwa tindakan LGBT atau hubungan sesama jenis sebagai perbuatan dosa yang besar. Bahkan Taliban sudah memberikan pernyataan bahwa mereka akan melaksanakan hukuman penghilangan nyawa atau hukuman keras lainnya terhadap mereka yang terbukti melakukan hubungan sesama jenis. 7. Sudan. Meskipun baru-baru ini negara Sudan diketahui sudah melakukan beberapa reformasi hukum, salah satunya menghapus hukuman penghilangan nyawa untuk perilaku LGBT. Namun secara historis, negara ini pernah benar-benar memberlakukan hukuman penghilangan nyawa terhadap para pelaku hubungan sesama jenis, termasuk para gay. Di bawah perubahan yang dilakukan baru-baru ini, Sudan akhirnya tidak lagi secara eksplisit memberlakukan hukuman penghilangan nyawa bagi para pelaku LGBT. Namun meski begitu, ancaman pidana bagi komunitas LGBT termasuk kaum gay tetap masih ada dalam bentuk hukuman penjara atau hukuman keras lainnya. 8. Nigeria Utara. Di negara Nigeria, sebenarnya hukum federal tidak memberlakukan hukuman penghilangan nyawa untuk kasus hubungan sesama jenis. Akan tetapi, di 12 negara bagian utara yang diketahui menerapkan hukum syariah, hukuman penghilangan nyawa bisa saja diberlakukan untuk perilaku LGBT. Hukum penghilangan nyawa ini terutama menargetkan laki-laki dan menetapkan hukuman yang sangat berat bagi mereka yang terlibat dalam hubungan sesama jenis. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang begitu kuat di kawasan tersebut. Seperti diketahui, ternyata ada beberapa faktor utama yang menyebabkan hukuman penghilangan nyawa diterapkan terhadap para pelaku LGBT di negara-negara tersebut. 1. Interpretasi ketat hukum agama. Negara-negara ini kebanyakan menerapkan interpretasi hukum syariah yang ketat, dan dalam hukum ini dinyatakan bahwa hubungan sesama jenis dianggap sebagai dosa yang besar yang bisa dijatuhi hukuman penghilangan nyawa. Penegakan hukum seperti ini biasanya didorong oleh keyakinan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama. 2. Nilai sosial dan budaya. Di beberapa negara, khususnya negara-negara Islam, LGBT dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya tradisional di negara tersebut. Baik pemerintah ataupun kelompok agama mungkin menganggap bahwa perilaku LGBT bisa merusak moral publik dan nilai keluarga, sehingga hukum yang keras harus diberlakukan untuk melindungi kesucian masyarakat. 3. Politik dan otoritarianisme. Di beberapa negara yang menjalankan pemerintahan otoriter atau berkonflik, aturan larangan terhadap LGBT terkadang digunakan sebagai alat guna memperkuat kendali pemerintah atas rakyatnya. Dengan menentang hak-hak LGBT, maka pemerintah bisa memenangkan dukungan dari kelompok-kelompok konservatif atau religius yang mendukung mereka. Namun lembaga internasional termasuk PBB dan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menegaskan ketidaksetujuannya dengan hukuman penghilangan nyawa bagi para pelaku LGBT sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Tahun 2008, PBB bahkan pernah mengeluarkan pernyataan mendesak negara-negara untuk menghapuskan hukuman penghilangan nyawa untuk perilaku hubungan sesama jenis. Selain itu, beberapa negara barat juga melakukan aksi dengan menekan negara-negara yang menerapkan hukuman ini lewat sanksi ekonomi atau diplomatik.
Karena itulah biasanya negara-negara yang memberlakukan hukuman penghilangan nyawa terhadap perilaku LGBT cenderung mendapatkan sanksi atau kecaman dari komunitas internasional. Meski begitu, tak sedikit dari negara-negara ini yang tetap bertahan pada hukum mereka dengan alasan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan agama atau nilai budaya lokal mereka. Negara-negara ini berpendapat bahwa hukuman penghilangan nyawa dibuat demi melindungi nilai-nilai moral dan agama yang mereka anut.